Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin musabbibil asbab ar-rahmanir rahim rahimul mu'minin wa mursilil kitab maliki yaumiddin mulkuhu la yuhla wa huwa sami'ul hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan yang semuanya itu mampu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik itu langkah kaki kita, ayunan tangan kita, perjalanan kita, dan apa semua yang kita lakukan yang dilandasi dengan niat lillahi ta'ala akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat tentunya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah, dengan keluarganya, dengan para sahabat, dengan para pengikut-pengikut Rasulullah yang setia sampai ke akhir dunia hayat ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustaz Sucipto membacakan potongan ayat dari firman Allah surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fakhsha. Kata Allah, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntung pula lah bagi orang-orang yang selalu ingat akan Allah dan orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita melihat secara urutan, susunan, menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung itu adalah orang pertama adalah orang yang selalu mensucikan dirinya. Karena kalau dilihat dari urutan, tazakka, az-zakara, fasalla. Itu urutan dari ayat tadi itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara fasalla. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita boleh membuat sebuah perumpamaan, diri kita ini laksana wadah, tempat itu akan mampu menerima sesuatu yang baik apabila tempat itu sudah baik. Seperti juga gelas. Gelas itu bila diisi dengan air yang bersih, tatkala gelas itu bersih, diisi dengan air yang bersih, maka air yang ada di dalam gelas itu akan dapat kita minum. Tapi sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala gelas kita, wadah yang kita miliki itu kotor dia,
Meskipun wadah itu, gelas itu kita isi dengan air yang paling bersih, paling suci di muka bumi ini, air Zam-Zam, air itu tak bisa kita minum. Karena apa? Karena tempatnya kotor. Itu dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita sebelum zakara, sebelum fasalla, Allah perintah kita untuk membersihkan diri kita, baik itu jasmani maupun rohani. Kalau membersihkan jasmani, barangkali satu hari satu malam kita tidak kurang dari 3 kali, tidak kurang dari 3 kali, pagi, siang, malam, mau maghrib. Bahkan ada di antara kita barangkali yang setiap mau sholat mandi. Itu dia. Setiap mau sholat mandi. Agar apa? Agar segar dan bersih tatkala menghadap Allah Subhanahu. Itu perkara jasmani. Karena memang bersih jasmani itu merupakan salah satu syarat sahnya ibadah sholat. Jadi kalau syarat sahnya ibadah sholat itu satu saja tidak terlaksana, tak terpenuhi, maka sholat kita tidak sah. Ada syarat sah sholat itu beda dengan rukun sholat. Itu bersih jasmani. Tapi diri manusia itu tidak hanya sebatas jasmani, ada rohaninya di dalam. Ada rohaninya di dalam. Nah, setelah kita membersihkan jasmani, maka yang perlu kita bersihkan itu yang kedua adalah rohani kita. Rohani kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut kita untuk selalu membersihkan, mensucikan jiwa kita. Kenapa? Karena kalau jasmani kita lihat bersih, tapi belum tentu jasmani bersih, rohaninya bersih gitu dia. Nah, untuk membersihkan rohani itu kita ikuti urutan yang kedua, wa zakara. Nah, itu dia. Untuk membersihkan rohani kita itu caranya tidak bisa pakai deterjen, tidak bisa pakai Baiklin, tidak bisa pakai sabun cuci. Untuk membersihkan rohani kita tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara selalu dan senantiasa ingat akan Allah. Wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk maupun baring, dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat akan Allah. Karena apa? Tatkala kita ingat Allah, maka kita akan merasa Allah selalu hadir dalam setiap gerak kehidupan kita. Ini dia. Tatkala kita selalu menyebut Allah, maka kita akan merasa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, dimanapun kita berada, Allah selalu hadir dan Allah selalu menyaksikan yang kita lakukan. Ini dia. Karena pernah saya sampaikan di majelis ini beberapa waktu yang lalu, buah dari zikrullah itu pertama timbul rasa cinta kepada Allah. Orang yang selalu ingat Allah, orang yang selalu zikrullah itu buahnya mahabbah. Buahnya mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Cinta. Ustaz Simto sering menyebut rasa-rasanya kalau di depan istri kita sebut wanita lain, marah dia. Marah dia. Jadi orang yang sering kita sebut itu adalah orang yang kita cintai, istri kita, anak kita misalnya. Jadi buah dari zikrullah itu akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cinta kepada Allah tidak akan pernah takut. Tak pernah takut mati, tak pernah takut kedinginan, tak pernah takut jalan becek, tak pernah takut apapun hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Kenapa? Karena yang namanya cinta.
Kalau anak-anak muda kita lah dulu, zaman-zaman kita dulu lah, zaman-zaman tahun 60-an, 70-an, waktu dulu kereta belum ada, mobil apatah lagi. Jauh itu Ustaz, berjalan itu. Jauh berjalan 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, bahkan ada yang 10 kilo. Jalan kaki itu. Ya Allah. Demi apa? Demi yang katanya dicintai. Jauh perjalanan. Ya Allah. Sekarang kalau ditelusuri, Masya Allah, begini jauh yang ke perjalanan dulu. Jalan kaki dulu. Mana yang ada sepeda pakai sepeda tuh. Jalan. Masya Allah. Kenapa? Karena yang dicintai. Ini kadang-kadang kita cinta kepada Allah. Allah perintah kita, kita tak laksanakan. Jadi cinta kita ini cinta dusta ini. Kita cinta kepada istri kita, istri kita cinta kepada kita, tapi tak kala istri kita minta sesuatu tak kita penuhi, kira-kira marah tak tuh? Abang ini katanya cinta sama aku, tapi itu aja abang tak bisa buat. Gitu dia. Jadi tak kala kita buah dari zikrullah itu mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan penuhi dan kita akan laksanakan apa yang Allah perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, buah dari zikrullah itu khauf, takut. Jadi orang yang cinta kepada orang yang selalu zikrullah akan takut, merasa takut. Takut apa? Takut meninggalkan segala perintah Allah. Takut melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan menjadi sebuah kesia-siaan. Bahkan saya kadang-kadang sering agak sedikit keras. Apa makna artinya zikir kita yang 1000 kali, 2000 kali, 10. Kalau kita tidak merasa Allah hadir, tidak takut dengan Allah. Ini kita ingat Allah, kita sebut Allah pagi, petang, siang, malam, tapi larangan Allah kita buat juga. Kita ingat Allah, tapi perintah Allah, Allah suruh salat berjamaah, kita tak datang. Jadi apa makna dari zikrullah kita itu? Ini yang penting. Makanya dalam surah Al-A'la itu Allah tegaskan, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang membersihkan, bersih jasmani, bersih rohani. Membersihkan rohani itu dengan zakara. Zakara, ingat Allah. Buah dari zikir itu pertama mahabbah, yang kedua khauf, takut, dan yang ketiga raja, hanya berharap kepada Allah. Jadi kalau kita nyebut Allah selalu, menggantungkan hidup mati kita hanya kepada Allah. Ini buah dari zikrullah. Buah dari ingat Allah itu akan menimbulkan rasa pengharapan kita hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, wa zakara, dan yang ketiga fassalla. Ini kalau di dalam surah Al-A'la itu urutannya. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang zakara, dan orang-orang yang fassalla. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Beruntung. Karena sering itu kita dengar hayya 'alal falah, itu kan. Tak, kita jarang ingin melihat, merenungi, memaknai makna dalam azan itu. Falah dulu, shalah dulu. Shalah dulu kan. Hayya 'alas shalah baru falah. Kalau nak mendapatkan falah itu, keberuntungan itu, salat dulu kata Allah. Bukan, jangan dibalikkan. Jangan hayya 'alal falah dulu baru ayat salah. Itu anak TK azan tak pernah salat. Tak pernah itu salah. Jadi kalau kata Allah, kata Rasulullah, kalau anda mau mendapatkan keberuntungan, hayya 'alas salah, datang dulu salat. Dah salat baru anda mendapatkan falahnya itu. Bukan dibalik. Ya, bukan dibalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali sekedar mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan kita akan terus belajar, kita akan terus saling mengingat-ingatkan, kita saling melakukan introspeksi diri. Gunanya apa? Gunanya untuk memperbaiki diri. Karena Sayyidina Abu Bakar, kalau tidak silap saya, Sayyidina Abu Bakar pernah berkata,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum diri kamu nanti akan dihisab. Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perkataannya, orang yang melakukan introspeksi dirinya di dunia maka akan mendapatkan keringanan hisab di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua, keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita semua dalam kelompok orang-orang yang selalu beruntung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 69. Sallallahu